Sejak dibentuknya ini sudah ada tiga generasi. Mereka menggunakan ini sebetulnya metode intimidasi. Nah, dari beberapa anggota klan banyak sering terjadi pembunuhan toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, how's life guys? It's guys, teman deker. Bagaimana teman deker? Sehat-sehat Jiki? Ketemu kita lagi. Alhamdulillah ada kesempatan lagi ketemu kita. Ini video keberapa lah toh? Alhamdulillah bisa kita ketemu lagi. Perkenalkan lagi, siapa tahu ada yang lupa toh. Saya Patri di tempat nongkrong. Jadi kita akan bahas lagi sesuatu yang mungkin kalian tidak tahu atau mungkin kalian cari-cari. Kalian bisa langsung nonton video ini. Mana Ardi? Sendiri. Mana Ardi? Ardi. Widih. Apa lagi tuh gue bikin? Kemarin sudah nih tuh. Tuh udah keep. Apa lagi tuh Mbak? Ini apa sih yang bikin kau? Apa ini? Tunggu dulu. Aduh. Ini yang mau dibahas sebentar tuh. Busannya kurasi kau. Apa itu? Sebelum siapa Pak? Panas guys. Kok masuk juga tiba-tiba pakai begituan? Gini, itu apa kok itu masuk kok dulu saudara tadi pembukaan. Oh iya, sorry teman. Dari kau bikin properti dulu toh. Saudara tadi pembukaan sendiri bilang, mana satu ini agamku ini. Ada. Padahal sudah dibicarakan sebelumnya. Yo, halo teman deker, host live. Host live tahu. Ya. Dengan saya Ardi. Di tempat nongkrong. Biasa aja. Biasa juga tadi pembukaan saya bisa biasa. Itu tadi yang kupake, yang akan dibahas sebentar ini. Apa memang? Itu adalah Ku Klux Klan. Oh, Ku Klux. Kalau review. Jadi bagaimana Ku Klux? Jadi Ku Klux atau disingkat saja Triple K. Adalah kaum kulit putih yang ingin memberantas kaum minoritas yang ada di Amerika Selatan pada saat itu. Tunggu dulu. Jadi ini klan, ya. Ini Ku Klux organisasi untuk membantai atau untuk memberantas. Nah, sikat semua ya. Karena kaum minoritas berarti kayak semacam Muslim, kulit hitam, begitu semua. Semua pokoknya dia merasa kaum itu yang paling hebat di Amerika Selatan pada saat itu. Dia paling hebat. Nah, ternyata ini Ku Klux sudah ada pada abad ke-19, tepatnya itu tahun 1866. Di Tennessee lagi. Kemarin waktu pensil, di Tennessee itu. Entah kenapa ini jadi Tennessee. Tempat-tempatan nih. Iyo. Ditemukan sesuatu nih, dibuat sesuatu, iyo. Jadi pertama itu. Kenapa? Astagfirullah. Ternyata ini apa? Ku Klux Klan. Itu diambil dari kata Kaiklox. Dasar dari bahasa Yunani. Kaiklox artinya lingkaran. Ditambah kata klan untuk literasi biar lebih menyeramkan beda. Ku Klux Klan. Tapi ya seram tadi. Enggak seram, biar dia senyum ke seram tanya sama. Jangan begitu guys. Kira mau celok lebih dalam jika sawat. Oh ya. Tidak enak sebetulnya selalu jadi kan kau sudah paling gitu istilahnya paling itu milah. Ya kembali ke Ku Klux. Jadi ternyata ini Ku Klux sejak dibentuknya ini sudah ada tiga generasi dibuat. Pertama itu ada beberapa pendirinya. Kalau yang pertama dibuat sebelum Natal 24 Desember tahun 1865. Deh, pulas kita Tennessee yang tadi aku bilang tuh. Nah, ini dibuat oleh beberapa orang. Frank McCrory, Richard Reed, John Lester, J. Calvin Jones sama James Crow.
Ada juga nggak tahu John Kennedy yang mana ini. Saya tahu ada memang John Kennedy yang buat juga ini Triple K, tapi nggak tahu John Kennedy yang mana. Mereka ini sebetulnya menggunakan teknik intimidasi atau kekerasan ke Nah, mereka menggunakan ini sebetulnya metode intimidasi untuk semacam kekerasan ini kepada pemerintah-pemerintah atau ke kepala negara orang kulit hitam seperti Amerika Afrika begitu. Banyak sebetulnya orang-orang miskin yang bergabung di klan itu. Tapi keanggotaan dari organisasi itu melintas di berbagai kelas profesi. Walaupun misalnya kayak bagaimana, Dik? Ada job-jobnya masing-masing lah, dari keanggotaan yang bisa disentuh sampai anggota yang memang tidak bisa disentuh. Ada memang bagian-bagiannya yang memang bisa disentuh, bagian luar klan, ada juga bagian dalam memang yang orang yang keras sangat ini, susah sekali, sangat susah sekali disentuh. Makanya bayang-bayang Ki. Makanya belum ditangkap di polisi ini, Dik. Nah, akhirnya pada tahun 1870 ini pemerintah Amerika Serikat ini membuat undang-undang Ku Klux Klan. Nah, ini ada menghasilkan 3 undang-undang penegakan. Yang paling kuat adalah Undang-Undang Ku Klux Klan pada tahun 1871. Nah, untuk pertama kalinya itu Ku Klux Klan punya undang-undang tersendiri yang dilakukan oleh individu sebagai pelanggaran federal dan menetapkan kekerasan sebagai kejahatan tertentu yang dilakukan oleh Ku Klux Klan ini. Jadi ada memang anggota federasi khusus untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan ini, anggota Ku Klux Klan. Nah, itu yang klan pertama. Itu mengerikannya sebetulnya, padahal baru abad 19 ini. Oke lah, abad 19 sudah ada bentuk-bentuk rasis begitu, orang kulit hitam dengan kaum minoritas. Jadi klan kedua ini ada nih tahun 1900 berarti. Ya, satu karena sempat surut gara-gara tadi ada undang-undangnya toh. Iya. Nah, sempat surut, dibangkitkan kembali pada klan kedua tahun 1915 oleh nativis Protestan kulit putih. Tetap lagi kulit putih. Iya, tetap sama namanya. Klan kedua ini toh. Iya. Dia organisasi kembali kebangkitan Triple K di Atlanta yang dibentuk oleh William Joseph Simmons. Si Simmons ini bergantung pada dokumen-dokumen dari klan original yang sebelumnya. Oh, yang dari tahun 1860-an itu. Ya, dan beberapa yang ingatannya dari klan pertama, orang-orang tua yang sudah tua, dia tanya ulang. Mantan anggota klan yang pertama. Ya. Dia gunakan itu sebagai literasi. Iya, yang masih hidup toh. Iya. Itu bangun kembali klan kedua. Generasi kedua klan ini tidak hanya anti kulit hitam, tetapi anti menentang agama-agama seperti Katolik, Yahudi, orang asing. Pokoknya dia sikat habis, cuy. Kau tahu terinspirasi oleh apa? Oleh film. Jadi ini klan kedua terinspirasi oleh sebuah film. Iya, kebangkitannya nama film yang terkenal pada zaman itu The Birth of a Nation. Kan di filmnya itu toh kan ada kayak semacam kayak bakar-bakar salib, terus beberapa anggotanya juga pakai baju putih. Nah, di situ tadi kostumku yang begini toh. Mulai ada kebangkitannya itu waktu klan pertama. Berarti gara-gara filmnya gini sebetulnya. Di situ di anggota-anggota klannya diarak-arak ke teater. Iya, anggota klan. Iya. Bersama-sama kisah. Konvoy ceritanya. Nonton filmnya Ku Klux. Iya. Nah, di situ mulai dipakai jubah-jubah kayak begini. Yang tadi yang pakai yang putih. Contohnya. Begini, guys ya. Dan kedua, sebagai pemasukan utama organisasi, dia mengadopsi cara kerjanya itu, misalnya saya rekrut orang, baru kau dibayarkan kalau sudah ada anggota kau kasih masuk. Oh begitu. Nah, makanya dia mulai bangkit kembali pada tahun 1920-an. Oh, jadi mereka cari uang pakai metode kayak begitu. Ya. Ada anggota baru kasih kau uang. Ya. Pasti anggota baru juga itu pasti ada kayak sesembahannya toh. Ya. Pasti kayak ada bayar juga pasti. Ditambah lagi dari jubah. Dia pakai uang dari situ juga. Makanya anggotanya sudah mulai besar, sekitar 85.000 orang keanggotaan. Tapi sejak tahun 1923, Simmons
digulingkan. Oh, dikudeta ya? Iya, kepemimpinannya pada Ternyata klan. klan begitu, ada tuh kudeta-kudeta. Iya toh, mungkin Mani. sudah Mani. oleh Hiram Wesley Evans. Yang gulingkan itu, si Evans ini. Pada saat digulingkan itu, keanggotaan mulai turun. Keanggotaan klan tuh mulai mericu di situ karena ada mungkin pendukungnya Simon Celli, bukan Simon Celli nah, beda almarhum itu dong. Terbagi dua kayaknya kubunya. Ya, makanya mulai merosot pas tahun 1930. Jadi berapa anggota nih? Tinggal 30.000 anggota sekitaran itu. Tahun 1940 mulai menghilang kedua di situ. Mulai menghilang. Merosot di gara-gara kudeta itu. Iya, menghilang mitu dari peradaban sementara. Itu kudeta-kudeta begitu. Nggak lama daripada itu, ada lagi yang inisiasi. Wih, inisiator toh? Inisiator. Oh bukan. Ada lagi yang inisiasi. Terbuktinya ini klan Ku Klux yang ketiga. Tepatnya tahun 1960-an. 50 sampai 60-an. Nah, jadi selama periode ini tuh antara 1950-an sampai 60-an, ini ternyata ini Ku Klux Klan menjalin aliansi sama beberapa departemen di Amerika bagian selatan. Departemen di seperti kayak kepolisian, gubernuran. Tambah susah nih. Iyo, maksudku saya misalnya Namasuki yang kayak begitu, tapi saya juga yakin pasti ada anggotanya yang jadi polisi, yang jadi kerja di pemerintahan kayak begitu. Nah itu terjadi di Birmingham, Alabama. Nah dari beberapa anggota klan ini yang ketiga, banyak sering terjadi pembunuhan toh yang dilakukan oleh anggota klan ini, sampai dalam biar pekerja-pekerja sipil yang ada di Mississippi tahun 1964 itu banyak mereka bunuh. Bahkan anak-anak juga. Nggak pandang mau tua, muda, anak-anak kecil. Nah mereka juga sempat mengebom salah satu gereja Baptis yang ada di 60th Street di Birmingham. Merinding cuy. Itu tahun 1963. Saking terorisnya nih sebetulnya nih klan. Jadi pemerintah Amerika Serikat ini toh sudah menganggap nih sudah mematok ini klan sebagai kelompok subversif. Iya. Apa ya? Ada istilah selain itu sebetulnya terorisme apa semua. Klan memang itu. Jadi pada tahun juga 1997 ini ada agen FBI. Kalau kita di sini Intel. Lebih telur. Bukan. Intel sama RAM. Tidak. Jadi sorry. pada tahun 1997 ini ada agen FBI yang menangkap 4 anggota Ku Klux Klan. Karena dia itu yang kayak sudah merencanakan nih mau bom lagi nih tempat pengolahan gas. Sebelum beraksi ditangkap memang nih. Sudah ada juga persengkolan. Susah disebut ya Allah. Persengkolan. Jadi pada tahun 1999 ini Dewan Anggota Charleston di California Selatan ini mengeluarkan kayak resolusi bahwa Ku Klux Klan ini atau Triple K ini sebagai kelompok teroris karena saking berbahayanya sudah menyangkut nyawa deh. Sudah menyangkut nyawa banyak. Sebenarnya dari awal sudah menyangkut nyawa tapi masih kayak takut-takuti gitu. Tapi sampai di klan ketiga ini sudah kayak di over anunya. Kayak begitu. Jadi eksistensi kelompok Ku Klux ini telah mengalami sebetulnya kemunduran sesuai zaman juga toh yang konsisten karena berbagai faktor. Dari ketidaksukaan negatif publik Amerika terhadap citranya ini Ku Klux Klan. Terus dari platform-platform, terus sejarahnya juga dari yang pertama sampai yang kedua tuh sudah jelas memang apalagi tahun 1960-an juga itu sudah terjadi kayak begitu. Terus terjadi juga penyitaan gugatan perdata, terus ada juga perilaku radikalisme hingga pusat hukum itu melaporkan bahwa antara 2016 sampai 2019 jumlah kelompok Triple K ini turun dari 130 sekarang hanya menjadi 51 di tahun 2019, 51 anggota. Terus di tahun 2016 oleh Liga Anti Pencemaran Nama Baik, ada liganya. Kira saya liga profesional. Itu mengklaim perkiraan lebih dari
kelompok Triple K ini aktif di Amerika Serikat. Jadi perkiraan total keanggotaan yang keseluruhan itu yang berkisar dari sekitar 3.000 hingga 8.000 selain dari anggota yang aktif. Itu Mi tadi Sejarah singkat. Ya. Penjelasan tentang Ku Klux Klan. Jadi tadi Ku Klux Klan pertama yang diinisiasi oleh beberapa orang itu yang mungkin niatnya memang sudah rasis dari awal. Ya, meskipun berasal dari awalnya dari kayak organisasi sosial Ya, memang dia gerakan bawah tanah dia buat itu. Karena memang ada pada saat itu semacam pergerakan untuk menyamaratakan semua. Pergi lagi di klan kedua Nggak bisa. yang begitu sama barang enak kok saya putih sendiri. Ini di klan ketiga sebetulnya bikin Apa ya? lihat kipas. Klan ketiga yang lebih sangat sampai ada nih pengeboman. Kau bilang putih sendiri tuh Putih, ambil. Putih mah tuh. Iya. Oh iya. Cicam nih. Jadi begitu teman Deker. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kritik atau memang ada yang mau tambahkan di bawah bisa komen. Oke guys. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa like, share, subbreaker, dan tinggalkan komentarnya guys. mantap. Oke, jadi begitu teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak mau kamu bicara sebentar salah kok saya. Nah, jadi ternyata Ku Klux sudah ada sejak abad ke-19. Gitu. Iya. Masa mau ganas sih ini? Sambil berpikir kita. Udah sayangan. Dia sikat habis, Cuk. Itu antinya misalnya turun dulu. Iya, kan kedua. Saking negatifnya. Saking.